dari 10 MPK 3 ingin mengerjakan tugas STS agama. Tugasnya adalah berceramah, dan di sini saya mendapatkan tema menghindarkan diri dari sifat temperamental. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah kalimat yang pastinya kalian sering dengar, yaitu jangan marah nanti cepat tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita tentang kesabaran dan menahan amarah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang pernah marah? Pasti pernah. Marah itu bisa muncul karena hal sepele ataupun mungkin lebih dari sekedar sepele. Tapi tahukah kalian, marah itu bukan hanya membuat hati gelisah, tapi juga bisa mempercepat penuaan. Secara ilmiah, saat marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon ini dapat meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, serta menyebabkan kerusakan sel kulit yang akhirnya mempercepat penuaan wajah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat penting tentang menahan amarah. Nasihat Rasulullah SAW tentang menahan amarah yaitu, dalam sebuah hadis, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan meminta nasihat. Rasulullah SAW bersabda, la takdob, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Sahabat itu bertanya lagi, berharap mendapatkan nasihat lain, namun Rasulullah tetap mengulangi, la takdob, jangan marah. Kenapa Rasulullah SAW begitu menekankan hal ini? Karena marah adalah sumber dari banyaknya keburukan. Saat marah dan kita bisa kehilangan akal sehat, berkata kasar, menyakiti orang lain, bahkan melakukan sesuatu yang nantinya akan disesali. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang mampu menahan amarah. Dan ini adalah dalil yang menurut saya pas untuk ini. Wal khasiminal ghaiza wal afina an-nisa wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta maafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bahwa marah berasal dari setan yang dibuktikan dengan hadis. Sesungguhnya marah itu seperti bara api dalam hati manusia. Hadis Tirmidzi nomor 2191. Jika kita tidak bisa mengendalikan amarah, maka hal itu bisa membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Selain menyuruh kita untuk tidak marah, Rasulullah juga memberikan cara pengendaliannya. Yang pertama, diam, jangan langsung berbicara saat marah agar tidak menyakiti orang lain dari lisan kita atau perbuatan kita yang mungkin menyinggung mereka. Yang kedua adalah mengubah posisi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika masih marah, maka berbalinglah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4782. Dan yang ketiga, berwudu. Rasulullah SAW bersabda, marah berasal dari setan dan setan diciptakan dari api. Maka jika kalian marah, berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4784. Dan yang keempat, membaca ta'awudz. Jika marah mulai memuncak, bacalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kelima, menghindari perdebatan. Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4800. Yang keenam, ingat bahwa orang kuat bukan yang bisa berkelahi, tetapi yang bisa menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukan yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan diri saat marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6114. Nah, setelah saya mengulas kalimat tersebut dan menyebutkan beberapa nasihat dan cara pengendalian saat kita marah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah marah itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa merusak hubungan dengan orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tapi yang mampu mengendalikan emosinya. Daripada marah-marah yang hanya membuat hati panas dan wajah cepat tua, lebih baik kita
belajar sabar dan menahan diri. Dengan begitu kita tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi juga cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Sekian saya tutup hasil ulasan yang telah saya berikan ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.